Tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembukaan dengan gembira, puji syukur 330. Mari kita doakan doa Angelus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini, sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan gembira bersama melangkah, dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan.
bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan Kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing melalui live streaming ini. Hari ini kita masuki pekan biasa yang ke-15. Benih dan tanah adalah dua hal yang sering terkait erat satu sama lain. Untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, benih membutuhkan tanah yang baik pula. Benih adalah gambaran firman Allah, sementara tanah adalah gambaran manusia. Supaya firman Allah tumbuh dan berkembang, bahkan menghasilkan buah yang baik, maka manusia diajak untuk menjadi tanah yang baik pula. Untuk menyiapkan tanah yang baik dibutuhkan usaha bersama-sama, saling menguatkan dan meneguhkan, antara lain melalui Ekaristi yang kita rayakan pada saat ini, juga dalam berbagai perjumpaan, kegiatan, aktivitas pelayanan, baik secara pribadi juga dalam kebersamaan. Mari saudara-saudariku kita satukan doa-doa kita, wujud kita dalam Ekaristi ini. Dan kita datang di hadirat Tuhan, mohon belas kasihan, pengampunan dari Bapa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah, pembawa kabar gembira yang diwartakan ke seluruh dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang bagaikan benih ditaburkan di mana-mana. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sabda Allah yang bagaikan benih tumbuh berkembang dalam hati kami masing-masing. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudari kita doakan madah kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud-wujud syukur kita dan juga permohonan kita untuk keselamatan saudara-saudari kita yang telah menghadap Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Rahim, melalui Putramu Engkau telah menaburkan benih sabdamu dalam hati kami masing-masing. Jadikanlah hati kami tanah yang subur dan siap sedia menerima sabdamu, sehingga hidup kami menghasilkan buah iman dan cinta kasih yang melimpah. Bapa di surga, kami mau bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Pastor Markus Made Suma, Oma atau Ibu Since Kelara yang genap 74 tahun. Terima kasih Bapa atas semua berkat-Mu, atas segala rahmat-Mu yang Kau nyatakan kepada saudara-saudari kami, kepada Pastor Markus Made, kepada Ibu Since Kelara, mami daripada Pasutri Imelda Fenri. Semua kiranya Engkau tetap mendampingi, menguatkan dan memberikan juga kesehatan, kegembiraan dan sukacita dalam hidup mereka setiap hari, dan semoga mereka tetap sehat walafiat karena berkat kerahiman dan belas kasihan-Mu. Kuatkanlah saudara-saudari kami supaya di mana saja mereka berada dapat selalu menjadi berkat bagi keluarga, berkat bagi umat-Mu. Juga kami mohon pendampingan berkat dan rahmat-Mu bagi suami daripada Ibu Wilhelmine yang telah menjalani operasi otak. Semua kiranya beliau dapat pulih kembali dan sehat walafiat berkat kerahiman belas kasihan-Mu. Dampingilah Ibu Wilhelmine bersama dengan suami dan anak-anaknya supaya mereka tetap hidup rukun, damai di tengah keluarga. Bapa di surga, kami bawa juga semua saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapak Yohanes Krisno 8 hari yang lalu, Dr. Theo Singara 8 hari yang lalu, Bapak Benicia 11 hari yang lalu, dan Oma Francisca Tai Mei genap 40 hari. Limpahkanlah belas kasihan, kerahiman, pengampunan-Mu bagi saudara-saudari kami yang telah menghadap Dikau. Semoga mereka boleh beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan Engkau memberikan penghiburan, kekuatan, belas kasihan dan rahmat-Mu kepada segenap keluarga yang sedang berkabung ini, supaya mereka tetap boleh merasakan damai, ketentraman, kedamaian dalam hidup setiap hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita duduk, membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit,
dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Engkau mengindahkan tanah, lalu mengaruniainya kelimpahan. Engkau membuatnya sangat kaya. Sungai-sungai Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Ya, beginilah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya dan membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya dan memberkati tumbuh-tumbuhannya. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja, kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Yesus, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dengan memakai perumpamaan-perumpamaan, ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya ingat waktu masih kanak-kanak, orang tua seringkali mengajak kami anak-anaknya pergi ke sawah. Itu kami lakukan hampir setiap hari dan kami senang-senang saja pergi ke sawah. Tetapi setelah masuk sekolah SD, sudah mulai banyak teman, rasanya malas ke sawah. Terlebih ketika sudah mulai duduk di SMP, orang tua hampir setiap hari mengajak ke sawah. Biasanya kalau pulang sekolah, papa saya bertanya, Marcel, apakah ada tugas sekolah hari ini? Kalau saya katakan tidak ada, papa saya akan bicara lagi. Tapi kalau saya katakan ada, papa saya tidak akan melanjutkan pembicaraannya. Kalau saya katakan tidak ada, papa saya bisa mengatakan, kalau begitu siap-siap kita semua pergi ke sawah. Nah, perasaan saya sebagai anak-anak biasanya dongkol.
sawah terus kerjanya, ya. Sehingga saya beberapa kali bertanya, kenapa kami mesti ke sawah setiap kali pulang sekolah, sementara teman-teman kami yang lain itu bermain di luar rumah, bermain senang-senang, main bola, kesana kemari lari, bahkan juga naik sepeda, main layangan dan sebagainya, sampai sore, bahkan juga biasa sampai malam hari. Papa saya hanya mengatakan, "Iya, Marcel, saya membiasakan kalian untuk bekerja pekerjaan-pekerjaan yang kasar, pekerjaan-pekerjaan yang sedikit keras seperti ini, supaya nanti kalau kamu besar, dewasa, mencari pekerjaan, itu tidak susah bagi kalian untuk bekerja. Karena kalau kamu tidak biasa bekerja, itu kamu hanya mau mencari pekerjaan-pekerjaan yang halus, dan itu tidak mungkin untuk semua orang, ya. Itu susah. Tetapi kalau kamu sudah terbiasa dengan pekerjaan yang keras, kasar seperti ini, itu tidaklah susah nanti bekerjanya." Nah, saya mengingat kata-kata orang tua saya ini, papa saya. Kalau kamu sudah terbiasa bekerja, pekerjaan-pekerjaan yang kasar, keras, nanti tidak susah bekerjanya. Kata-kata itu terngiang sampai hari ini saat saya sebagai imam. Saya sudah biasa bekerja, ya, bukan hanya kerja di sawah, tetapi juga mengantar koran setiap hari, ya. Sesudah pulang dari sawah itu pergi mengantar koran. Jadi sudah terbiasa sekali bekerja bagi saya. Maka pekerjaan-pekerjaan di paroki juga bagi saya itu suatu bagian daripada hidup saya. Nah, kata-kata dari orang tua bagi saya sesuatu pendorong yang memberikan peneguhan bagi saya. Dan banyak lagi kata-kata mutiara yang berguna bagi kita dalam hidup ini, yang barangkali sangat mempengaruhi cara hidup kita, cara pandang kita, dan sikap kita. Misalnya kata-kata daripada Monsinyur Sugio Pranoto. Dia mengatakan kita harus menjadi 100% Indonesia dan 100% Katolik. Ataukah kata-kata daripada Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah bangsa kita ini panjang, menarik. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan sejarah, karena dari sejarah kita bisa bertumbuh menjadi bangsa yang bijak, bangsa yang sejahtera dalam membangun masyarakat, tanah air dan bangsa ini. Ataukah kata-kata daripada Mother Teresa dari Kalkuta. Apa yang dia katakan? Kalau Anda tidak sanggup melakukan perbuatan-perbuatan besar, karya-karya besar, cukuplah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil atau yang sederhana, tetapi dengan cinta yang luar biasa, cinta yang besar. Maka itu akan menjadi sangat istimewa. Apapun yang kita kerjakan, pekerjaan kecil sekalipun, kalau dilaksanakan dengan cinta yang besar, misalnya sebagai lektor, sebagai pemazmur, sebagai dirigen, atau sebagai organis, kalau kita kerjakan itu dengan penuh kasih, penuh cinta, penuh pelayanan, akan menjadi berkat dalam hidup kita, berkat bagi sesama. Atau juga kata-kata daripada Marcus Cicero. Dia katakan, dum spiro spero. Selagi saya bernapas, saya mempunyai pengharapan. Atau sambil saya bernapas, sambil saya berharap. Ini kata-kata yang sudah diungkapkan ribuan tahun yang lalu dan masih hidup. Karena Cicero itu hidup sekitar tahun 40-an sebelum Masehi. Tetapi toh kata-katanya tetap memberikan semangat bagi banyak orang. Kata-kata mempunyai makna yang sangat dalam, bahkan punya daya kekuatan yang luar biasa, bisa membangkitkan dan mengubah hidup manusia. Mungkin kita juga mempunyai kesan terhadap orang tua kita atau teman-teman kita, nasihatnya, kata-katanya bisa mengubahkan hidup kita. Itu baru kata-kata manusiawi. Apalagi kata-kata atau firman Tuhan yang setiap hari kita dengarkan, kita baca pribadi atau kita dengarkan dari renungan-renungan yang kita itu dengar, yang ditawarkan oleh banyak orang, misalnya renungan insani, renungan yang lainnya seperti itu.
Nah, benarlah kata-kata daripada bacaan pertama. Beginilah firman Tuhan. Jadi kitab Yesaya, Sang Yesaya dengan tegas atau dengan sangat baik menjelaskannya, mengatakannya, beginilah firman Tuhan, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan menghasilkan dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sang Yesaya yakin bahwa kalau Tuhan bersabda, itu pasti akan terjadi, cepat atau lambat akan terwujud dan akan menghasilkan buah-buah yang melimpah. Itulah juga yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini, di mana Yesus itu mengungkapkan bahwa seorang penabur biasanya menaburkan benih-benih tanaman di tanah. Tetapi penabur itu biasanya itu menaburkan benihnya tanpa mempersiapkan lahannya, langsung menaburkan, karena kebiasaan itu petani Israel itu tidak mengolah tanah lebih dahulu, tetapi menaburkan dulu sesudah mulai tumbuh lalu diolah tanahnya. Terbalik dengan petani di tempat kita ini, mengolah tanah dulu, menyiapkannya lahannya, sesudah itu mulai menaburkan, tetapi mereka langsung menaburkan saja. Sehingga memang bisa jadi benih yang ditaburkan itu jatuh di tanah yang berbeda-beda. Dalam hal ini ada 4 jenis tanah yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Dan dari keempat jenis tanah ini, itu bisa dipilah menjadi 2 jenis tanah atau hati manusia. Jenis yang pertama dikatakan seorang yang mau mengikuti Yesus tetapi tidak serius, tidak setia, sehingga tanah itu kelihatan sangat itu keras, penuh dengan bebatuan, penuh dengan onak dan duri. Dan karena tidak serius, tidak fokus, itu banyak masalah dalam hidup. Berbagai macam kekhawatiran muncul dalam hidupnya, menimpa hidupnya, sehingga dia begitu tidak bisa berkembang dalam hidup. Firman Tuhan, sabda Tuhan yang diberikan kepadanya tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang, apalagi menghasilkan buah. Karena si jahat tahu bahwa orang ini tidak serius mengikuti Yesus. Mudah sekali menjatuhkan, mudah sekali menghancurkan sebelum firman itu bertumbuh, berkembang dan berbuah. Dengan berbagai macam godaan, dengan berbagai macam kekhawatiran yang ditawarkan, dengan berbagai macam masalah, macam-macam. Karena tidak serius, tidak fokus menjadi murid Yesus. Tetapi jenis tanah yang kedua dikatakan tanah yang baik, tanah yang subur. Itulah hati manusia yang baik, hati yang terbuka, hati yang rendah hati. Nah, tanah ini ketika mendapatkan benih sabda, wah, ini bisa tumbuh berkembang, apalagi karena dijaga, dipelihara, dipupuk, ya, dilindungi setiap hari, dan itu dirawat, maka akan bertumbuh berkembang, berbuah. Dikatakan ada yang menghasilkan 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan ada yang 100 kali lipat. Ini luar biasa. Bagaimana bisa tumbuh? Kecuali kalau bisa itu dirawat. Keluarga kita adalah tanah-tanah yang baik. Maka tanah yang baik yang Tuhan berikan kepada keluarga kita harus kita rawat, harus kita pelihara. Setiap hari juga harus kita itu mendengarkan firman Tuhan. Karena Yesus mengatakan dalam bacaan Injil hari ini, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Bukan mendengar saja tapi mendengarkan. Maka sabda Tuhan harus kita dengarkan setiap hari. Maka memang kita lihat ada begitu banyak orang yang gencar membaca kitab suci, itu suatu hal yang baik. Itu 3 bab setiap hari. Misalnya dalam paroki kita atau di tengah keuskupan kita ada kelompok mari baca Alkitab. 3 bab setiap hari, rata-rata 3 bab setiap hari. Itu sangat bagus. Cuman kita membaca, mendengarkan, merenungkan, itu bisa tumbuh baik. Maka dalam keluarga harus diciptakan suasana itu mendengarkan sabda Tuhan supaya firman ini bertumbuh, berkembang dan bisa menghasilkan buah-buah melimpah. Buah-buah yang melimpah itu nyata dalam kehidupan sehari-hari ketika ada rasa damai, kerukunan, rasa
penuh percaya satu sama lain, sikap lemah lembut, rendah hati, kemurahan hati, kerelaan untuk selalu menolong, membantu sesama, mau mengampuni orang yang keliru, orang yang bersalah kepada kita, dan selalu mau melayani siapapun juga. Pokoknya hidup yang penuh sukacita walaupun sering kali dibayangi oleh berbagai macam problem atau persoalan, tetapi tidak membuat sukacita itu hilang atau jauh daripada hidupnya. Karena apa? Firman Tuhan, benih sabda yang ditawarkan itu bertumbuh, berkembang, bahkan menghasilkan buah yang baik. Maka Yesus mengatakan, siapa yang bertelinga hendaklah mendengarkan. Itu gampang sekali supaya kita menjadi orang yang baik, mendengarkan saja. Dan kita pelihara, kita jaga, kita pupuk, dan kalau bisa kita wartakan dengan baik. Saya mengakhiri renungan saya dengan satu cerita. Ada seorang bibi, namanya Bibi atau Tante Pauline. Dia bekerja di satu toko yang menjual itu patung-patung kayu yang indah, gambaran manusia, biasanya patung-patung tokoh-tokoh yang lucu, yang terkenal, atau juga yang disukai oleh banyak orang. Suatu kali bibi ini ditertawai oleh pelayan-pelayan yang lain karena dia itu asik membersihkan patung-patung itu. Dia juga seorang katekumen yang baru saja itu dibaptis. Karena semangatnya sebagai orang Kristen, dia itu selalu berbicara tentang Yesus. Satu kali dia itu berbicara kepada patung-patung karena matanya mulai itu kabur atau rabun. Dia berbicara, dia pikir ini orang yang diteman bicara. Nah, dia berbicara tentang Yesus, tentang kasih Yesus, tentang kebaikan Yesus yang dialami dalam hidupnya. Sehingga teman-teman yang lain itu tertawa dan mengatakan, Bibi berbicara pada siapa? Itu kan semua patung-patung. Mana mereka mau dengar, mana mereka mau mengerti. Bibi ini tidak tersinggung, tidak marah. Dia hanya mengatakan, oh ya, memang mata saya mulai kabur, rabun. Kalau saya berbicara kepada patung-patung kayu ini, itu barangkali tidaklah buruk. Jauh lebih buruk orang-orang Katolik yang tidak mau sama sekali itu berbicara tentang kebaikan Tuhan, memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya kepada orang-orang lain. Itu jauh lebih buruk daripada apa yang saya lakukan. Nah, kata-kata bibi ini ada benarnya. Banyak orang mengalami kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, tetapi berat sekali memberikan kesaksian, memberikan itu pewartaan akan kebaikan Tuhan yang dialaminya. Sehingga sabda Tuhan itu tidak bertumbuh berkembang dalam hidupnya, tetapi tetap bagian daripada hidupnya, tidak mengalami juga itu pertumbuhan yang lebih besar, yang lebih banyak. Semoga sabda Tuhan hari ini menggugah kita untuk berani mewartakan Kristus di mana saja kita berada, sehingga menghasilkan buah-buah melimpah, kita hidup dalam damai sukacita, dan juga dialami oleh banyak orang yang mendengarkan kesaksian pewartaan kita. Amin. Kita berdiri, meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga agar manusia mendengarkan sabdanya yang berkuasa, dan semoga sabda itu menghasilkan buah melimpah di antara kita. Marilah kita menjawab seruan doa dengan jawaban, bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga umat beriman terbuka bagi sabda Allah, juga kalau disampaikan dalam tanda-tanda dan melalui peristiwa-peristiwa zaman kami. Dan semoga gereja mewartakan sabda Allah
dengan bahasa yang dimengerti orang zaman ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para pengkhotbah, ya Bapa, semoga para pengkhotbah mewartakan sabda Allah dengan tak gentar dan tanpa kompromi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para penguasa dimanapun berada, baik di dalam gereja maupun di luarnya. Ya Bapa, semoga para penguasa mengatakan kebenaran dengan jujur, dengan kata-kata yang menimbulkan kepercayaan, dan semoga kami semua pun jujur dalam pergaulan satu sama lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi mereka yang harus memanggul salib, ya Bapa, semoga mereka yang menderita belajar memanggul salib bersama Kristus, dan semoga kata dan perbuatan kami menguatkan harapan mereka akan datangnya dunia yang lebih baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kaum petani yang menanam dan menabur, ya Bapa, semoga para petani Kau anugerahi cuaca yang baik dan tuaian yang berlimpah, dan semoga kami yang bukan petani berterima kasih atas jerih payah mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabda Allah dalam hati kami, melainkan semoga hati kami terbuka bagi sabda-Mu dan menghayatinya dengan konsekuen. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Marilah saudara-saudari dalam hati kita sampaikan doa pribadi kita masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Tuhan Allah kami, bersabdalah kepada kami dan buatlah kami mendengarkan sabda-Mu. Juga bila sabda-Mu kurang kami sukai, semoga sabda-Mu membawa buah berlimpah dalam diri kami, berupa hidup Kristiani yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Kita nyanyi lagu persiapan persembahan, Bapa di surga terimalah, puji syukur 379. Bapa di surga terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Semoga hidup kami, diri kami yang kami persembahkan layak dan pantas bagi-Mu bersama dengan persembahan roti dan anggur ini
menjadi persembahan mulia, persembahan yang kudus, tubuh dan darah putramu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Dikau, memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah putramu yang terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dahulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa Ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapak Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia,
dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kusampaikan kepadamu, damai kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sepenuhnya kepada
menyatakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Dan semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Baremius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah penabur benih sabda-Mu di dalam hati kami masing-masing. Berikanlah kami senantiasa hati yang subur, tanah yang gembur, supaya firman-Mu, sabda-Mu, benih sabda ini senantiasa boleh tumbuh baik dalam hati kami, di tengah keluarga kami, di tengah lingkungan masyarakat, dan di paroki kami masing-masing. Limpahkanlah berkah dan rahmat-Mu supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang penuh damai sukacita, penuh belas kasihan dan kemurahan, serta senantiasa mau saling melayani dalam hidup. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Marilah Allah. kita pergi, kita diutus. Amin. Kita tutup dengan lagu Tuhan Kau Gembala Kami, puji syukur 542. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat,
karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, karuniakanlah berkat.